Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan li sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wal malaikatil muqarrabin wal hafadhah wal karubiyin wa ila hadiratin Nabi wa Khidir alaihi salam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila man ajazana wa li ulama'ina wa li murabbi rohina wa liman wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in. Khususan ila musannif kitab Sulamut Taufiq Al-Alama Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullahu. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Masjid Jami Al-Kausar Indro Gresik. Mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan maslahah, manfaat, barokah, wasa'adah, wassalama, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat ngaji, niat golek ilmu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaratuha lan utawi syarate Jum'ah iku waqtu dhuhri ana ing waktu zuhur. Wa khutbatani lan utawi khutbah luruh ing dina Jum'ah iku qablaha sadurunge salat Jum'ah fihi ing dalem waktu zuhur. Yasma'uhuma kang rungu ing khutbah loro sapa al-arba'una wong 40. Wa antu sholat lan arep nyolati apa jamaatan. Wa antu sholat lan arep nyolati ing Jum'ah jamaatan hale berjamaah bihim kelawan wong 40. Wa alla yuqarinaha lan arep ora berengi ing salat Jum'ah apa ukhra salat Jum'ah liyane bi baladiha ing dalem panggonane salat Jum'ah
di dalam daerah yang mengadakan sholat Jum'ah. Para hadirin ingkang minulya, nggih, saniki materina membahas tentang sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu wajib bagi laki-laki yang tidak ada uzur. Tidak ada uzur itu wajib ain. Jadi wal Jum'atu wajib. Ya, wajib ain. Wajib bagi setiap laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak ada uzur, tidak sakit, tidak ada halangan tetap, tidak ada faktor yang menghalanginya atau musafir, kemudian sengaja tidak sholat Jum'ah, maka dia berdosa besar. Ini wajib para hadirin. Kemarin ada orang proyek tanya ke saya, Pak, bagaimana hukumnya ketika baju saya bukan kotor, tetapi seluruh baju kena keringat. Bagaimana hukumnya baju kena keringat untuk Jumatan? Maka saya jawab, keringat itu tidak najis. Keringat itu suci. Ya, suci. Maka sah jika baju yang kena keringat, kalau tidak ada baju lain, maka sah hukumnya. Jadi tidak usah ragu-ragu. Yang bajunya kena keringat, kemudian mau sholat Jum'ah, bisa sholat Jum'ah. Ini penting para hadirin. Sebab ada orang mengatakan, oh baju saya sudah basah kuyup karena keringat, sehingga tidak bisa untuk sholat Jum'at. Tidak, tetap lanjutkan sholat Jum'at. Ini para hadirin rahimakumullah. Wa syartuha waqtu dhuhri. Jadi sholat Jum'at itu waktunya di waktu zuhur. Nah, bagaimana nanti saya jelaskan tentang mengapa kok dinamakan hari Jum'ah dan bagaimana sejarahnya diadakan sholat Jum'ah. Menurut dari pakar ulama ahli nahwu, ahli bahasa, yaitu Syekh Syauqi Abdus Salam Dhaif, atau terkenal dengan sebutan Syekh Syauqi Dhaif, ulama ahli bahasa Arab Mesir yang wafat tahun 2005 yang lalu. Beliau mengatakan Jum'ah itu berasal dari kata jama'a yajma'u jama'an. Bisa juga artinya apa jamaah yajma'u jama'an? Artinya bisa mengumpulkan, artinya bisa juga menghimpun, bisa juga artinya menyatukan, bisa juga artinya menjumlahkan, atau juga bisa menggabungkan. Ini jamaah yajma'u jam'an. Kalau ada orang menyebut istilah Jum'ah, ada juga menyebut istilah Jumu'ah, ada menyebut istilah Juma'ah. 3 istilah, okay? Jum'ah, Jumu'ah, dan Juma'ah. Sehingga orang Jawa sering mengatakan, ayo Jumu'at, Jum'atan, Jum'ah. Ya, itu tidak apa-apa, sama saja. Ayo sholat Jum'ah, ayo sholat Jumu'ah, ayo sholat Juma'ah, sama. Itu maksudnya sama. Jama'ah yajma'u jam'an, mengumpulkan. Boleh, sebab ulama ahli bahasa Arab mengatakan boleh. Nah, kalau Jum'ah ini diartikan jamaah, itu mengumpulkan, ya. Sedangkan Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, ulama ahli tafsir yang bermadzhab Syafi'i, yang meninggal tahun 1373 Masehi di Damaskus, beliau dalam kitab Mukhtasar Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa Jum'ah itu berasal dari al-jam'u. Jum'ah itu berasal dari kata al-jam'u. Apa artinya? Kumpulan.
Ayo Jumatan berarti ayo ngumpul-ngumpul sholat Jum'ah. Ini. Tidak usah kemudian panjenengan mengatakan ayo Jumatan. Ada yang baru mengenal 1-2 kosakata Arab mengatakan jangan Jumatan, yang benar Jum'ah. Wis gak usah aneh-aneh itu ya. Ya, ayo Jumatan. Jangan, yang benar Jum'ah. Wis gak usah aneh-aneh, sama saja itu, ya. Sama saja. Cuma logat Jawa tambahan Jum'atan. Boleh. Ya, boleh. Jadi al-jam'u menurut Ibnu Katsir adalah kumpulan. Ya. Nah, mengapa Ibnu Katsir mengatakan hari Jum'ah dari kata al-jam'u kumpulan? Sebab hari Jum'ah itu sangat istimewa. Di dalam hari Jumat terdapat kumpulan-kumpulan fungsi fadilah dan kandungan sejarah yang luar biasa. Juga termasuk hari itu berkumpulnya umat Islam untuk melakukan ibadah sholat Jum'ah. Jadi hari Jumat itu hari istimewa, hari yang penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu, hari Jumat itu terciptanya semua makhluk hidup, ya. Jadi terciptanya semua makhluk hidup itu di hari Jumat. Diciptakannya Nabi Adam alaihissalam juga di hari Jumat. Nabi Adam dimasukkan ke surga dan juga diturunkan dari surga juga hari Jumat. Bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa di Padang Arafah di Jabal Rahmah juga pada hari Jumat. Dan juga hari Jumat ini adalah hari terjadinya kiamat. Ini informasi dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari Jumat niki para hadirin, sebelum saya jelaskan syarat-syarat Jumat nggih. Hari Jumat itu hari yang mulia, hari yang luar biasa. Istimewa. Tidak ada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad yang mendapatkan hari yang penuh barokah seperti hari Jumat. Dan juga mengapa Kanjeng Nabi menjadikan hari Jumat sebagai hari rayanya umat Islam setiap minggu. Sebab untuk membedakan antara hari raya mingguan umat Yahudi dan juga membedakan hari raya mingguan umat Nasrani. Kalau hari raya mingguan umat Yahudi itu hari Sabtu. Hari raya mingguannya umat Nasrani itu hari Ahad atau hari Minggu. Nah, sedangkan umat Islam menjadikan atau dijadikan Jumat sebagai hari raya, beda. Jadi Yahudi iku harinya hari Sabtu, Nasrani hari Ahad atau hari Minggu, sedangkan Islam hari Jumat. Makanya dalam istilah ulama atau istilah hadis, hari Jumat itu dinamakan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Sayyidul Ayyam, atau dalam istilah ulama lain menyebut hari Jumat adalah Sayyidul Usbu' atau pemimpin 7 hari. Nah ini hari Jumat. Yang berkata demikian, sampai kalau ingin tahu tentang hari Jumat secara lengkap, itu bisa membaca kitab-kitab para ulama. Ya, kalau dalam Google itu sekilas-sekilas saja. Tapi kalau panjenengan ingin detail tentang hari Jumat itu apa, sejarahnya bagaimana, apa fungsi dan manfaat fadilahnya dan sebagainya, itu ada dalam penjelasan kitab-kitab para
ulama. Makanya rugi besar kalau kita tidak dekat dengan para ulama. Ini para hadirin rahimakumullah, ya, tentang hari Jum'ah. Pelan-pelan mawon. Nah, yang istimewa lagi, ternyata dari 114 surat dalam Al-Quran itu ada ayat yang namanya ayat surat Al-Jumu'ah. Wonten nggih. Surat Al-Jumu'ah itu ada 62 ayat, ada surat yang ke-62, ada 11 ayat, ada 180 kata dan 748 huruf. Lek gak percaya sama hitung dhewe nang ngomong mangke. Surat Al-Jumu'ah. Surat yang ke-62 ada 111 ayat, ada 180 kata, ada 748 huruf. Wah, sampean tengeri. Coba engkok mari ngaji tak hitunge bener tidak. Nah, lek koper sampean. Lek gak koper gak usah. Lah, para hadirin rahimakumullah, kalau di kalangan manusia umat Islam, hari Jumat itu masyhur dengan ucapan Sayyidul Ayyam atau Sayyidul Usbu', pemimpin hari atau pemimpin 7 hari. Tetapi di kalangan malaikat, hari Jumat ini hari yang oleh para malaikat disebut dengan apa? Yaumil Mazid. Jadi para malaikat menyebut hari Jumat itu dengan istilah Yaumil Mazid. Napa niku? Hari tambahan. Hari tambahan. Ini ada dalam riwayat Imam Ibnu Syaibah, ulama hadis yang wafat tahun 849 Masehi di Kufah. Juga ada tentang Yaumil Mazid hari Jumat itu dalam riwayat Imam Tabarani, ya, dalam kitabnya Al-Awsat yang wafat tahun 971 Masehi di Isfahan, Iran. Ada lagi riwayat dari Imam Abu Ya'la Al-Mausuli dalam kitab Al-Musnadnya yang wafat tahun 919 Masehi. Jadi keterangan para ulama hadis di kalangan malaikat itu menjadikan hari Jumat dengan istilah Yaumil Mazid, hari tambahan. Loh, kenapa kok dianggap hari tambahan atau Yaumil Mazid? Nah, ada juga keterangan dari Al-Arif Billah Qutbul Ghaus, ya, Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Alwi Al-Haddad, dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Sayyid Al-Bakri Ad-Dimsyaqi Asy-Syafi'i Al-Makki yang wafat tahun 1834 Masehi di Mekah. Di dalam kitab I'anatul Talibin ada keterangan mengapa hari Jumat itu dikatakan atau diistilahkan Yaumil Mazid. Nah, menurut Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah, beliau wafat tahun 1720 Masehi di pemakaman Zambal, Hadramaut, Yaman. Nah, kenapa dikatakan Yaumil Mazid, hari tambahan? Kata beliau begini para hadirin, sebab hari Jumat itu adalah hari keberuntungan umat Islam. Beruntunglah orang-orang yang dalam hidupnya dan masih ada nafas dalam dirinya yang terus-menerus menjumpai hari Jumat. Belum tentu kita bisa menjumpai hari Jumat yang akan datang. Maka bersyukur jikalau kita nantinya jiwa, nafas dan nyawa kita masih ngumani hari Jumat yang akan datang. Ini menurut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Makanya menurut beliau, seyogyanya kita semua di hari Jumat itu lebih memusatkan diri kepada orientasi ukhrawi daripada orientasi duniawi. Apa
perbanyak sedekah, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak ibadah sunnah dan sebagainya. Makanya para guru-guru kita, ulama-ulama kita itu karena saking manfaatnya hari Jum'ah atau malam Jum'ah, maka diisi dengan berbagai kegiatan bermanfaat yang berorientasi akhirat. Itu tidak bid'ah, sunnah. Sebab kita disuruh mengisi malam Jumat dan hari Jumat dengan kegiatan-kegiatan ukhrawi, kegiatan agama. Tidak usah kemudian mengatakan itu bid'ah, tidak. Kita isi. Jadi yang menyuruh mengisi kegiatan yang bermanfaat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbangannya sampeyan hari Jumat omben jamu, omben jamu dan sebagainya. Yo diapik ngisi maca surat Al-Kahfi, maca surat Yasin dan sebagainya. Ini para hadirin rahimakumullah. Dan menurut Imam Abdullah Al-Haddad juga mengatakan, kenapa di kalangan malaikat dikatakan Jum'ah sebagai yaumil masjid? Sebab hari Jum'ah itu banyak pintu-pintu rahmatnya Allah dibuka untuk para hambanya. Bahkan kita sholawat satu kali itu beda pahalanya dengan sholawat selain di hari Jum'ah. Jadi hari Jum'ah itu kita berusaha untuk mencari kebaikan, ya, ngunduh keapian, mengarah pada kebagusan, dan juga bagaimana kita membalas kebagusan dengan kebagusan. Ini lebih utama, ya, ini lebih utama. Nah, ada juga keterangan dari beliau, hari Jum'ah itu adalah ada waktu-waktu khusus yang mustajabah. Hari Jum'ah adalah ada waktu-waktu yang mustajabah, yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir beliau mengatakan, kenapa hari Jum'ah dikatakan yaumil masjid, hari tambahan? Sebab hari Jum'ah itu adalah hari rayanya umat Islam dalam satu minggu. Ya, ini para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi banyak amal soleh. Bahkan yang sewu Imam Ghazali atau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau si Asy-Syafi'i, ya. Dalam kitab Ihya, beliau wafat pada tahun 1111 Masehi di Tus, Iran. Beliau berpesan kepada umat Islam, kalau pada hari Jum'ah maka perbanyaklah amal soleh, ya. Karena ketika hari Jum'ah itu sibukkanlah dengan amal akhirat atau amal soleh atau kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Mengurangi kesibukan duniawi. Minimal panjenengan hari Jumat jangan tinggalkan sholat Jum'ah bagi yang tidak punya uzur. Belum tentu, tadi saya katakan, belum tentu kita menjumpai hari Jum'ah yang akan datang. Oh nggih Pak, mangke kula tak sholat Jum'ah, Jumat benjing. Nggih, matur suwun infonya. Misale ngoten. Loh, jenengan jamin dah Jumat yang akan datang nyawanya masih ada. Hati-hati. Sekali lagi para hadirin, jangan tinggalkan kewajiban kita kepada Allah. Contoh 5 waktu sholat Jum'ah dan sebagainya. Itu jangan sekali-kali kita tinggalkan, sebab jika kita sadar dan mau melaksanakan, sebelum melaksanakan itu meninggal dunia. Al-kasepu wal getunu. Ini, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau ada orang yang tidak mengisi hari Jum'ahnya dengan berbagai tadi kebaikan, amal soleh, ibadah, maka menurut Imam Ghazali
dawuh itulah orang-orang yang rugi dan orang yang sia-sia di dalam hidupnya. Artinya apa? Hari Jumat istimewa para hadirin, istimewa. Hari rayanya umat Islam setiap minggunya. Ini hadis Kanjeng Nabi riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ibnu Majah rahimahullah. Inna hadza yaumun 'aidin ja'alahu Allahu lil muslimin. Sesungguhnya ini Jumat. Ini hari Jumat adalah hari raya umat muslim dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada juga keterangan kalau ada orang puasa hari Jumat saja hukumnya makruh. Harus digandeng sebelumnya atau sesudah hari Jumat. Jangan puasa hari Jumat maka gandeng dengan Kamis sebelumnya. Puasa hari Jumat atau digandeng setelahnya hari Sabtu. Itu adalah dawuh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hari Jumat adalah hari raya yang tidak boleh puasa, khusus dina Jumat bisa dilakukan digandeng sebelumnya atau sudah hari Jumat. Nah, inna yaumal jumu'ati yauma 'idin. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari raya umat Islam. Nah, para rahimakumullah, saniki ngeten. Kapan hari Jumat itu pertama kali? Siapa yang memberikan nama Jumat? Coba jenengan tingali. Hari 7 hari nggih. 7 hari kalau di bahasa Arab kan. Coba Ahad napa? Minggu nggih. Senin Isnain, Selasa Thulatha, hari Rabu Arbi'ah, hari Kamis Khamis. Harusnya Jumat Sitah 6 dan Sabtu Sab'ah 7. Loh, yang beda cuma apa? Hari Jumat namanya Jumu'ah. Ini yang aneh. Dari Ahad 1, hari kedua hari Selasa, hari ketiga Arbi'ah, hari kelima Khamis, hari keenam Jumat. Loh, gak nyambung kan? Harusnya hari Sitah keenam, kemudian Sabtu Sab'ah hari ketujuh. Loh, sing beda cuma hari Jumat. Kenapa? Sebab itu saking pentingnya, saking mulianya, atau saking besar manfaatnya, istimewanya hari Jumat. Para rahimakumullah, di dalam kitab Raudhul Unuf karangannya Syekh Abdul Qasim As-Suhaili, ya, beliau wafat pada tahun 1185 Masehi di Maroko. Ulama yang dalam usia 17 tahun mengalami kebutaan. Jadi Imam As-Suhaili ini ulama buta sejak usia 17 tahun, meninggal pada usia 87 tahun, tetapi kebutaan beliau mampu menelurkan puluhan kitab. Kita yang melek belum tentu bisa. Ya, wis melek belum tentu bisa. Ulama yang namanya Imam As-Suhaili, ya, 17 tahun buta, meninggal usia 87 tahun, ya, itu tetap cari ilmu kemana-mana, rihlatul ilm, dan kemudian mengarang puluhan kitab, termasuk kitab tentang sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat senangnya beliau kepada Kanjeng Nabi dan sejarah hari Jumat dalam kitab Raudhul Unuf. Nah, di dalam kitab itu beliau menjelaskan sebelum adanya istilah hari Jumat di kalangan kaum Quraisy itu dikenal dengan hari Arubah. Arubah, hari kasih sayang. Itu di kalangan kaum Quraisy sebelum Kanjeng Nabi datang atau dilahirkan atau Islam datang. Nah, kemudian yang merubah hari Arubah
menjadi hari Jum'ah itu adalah kakek buyutnya Kanjeng Nabi yang ke-8 ke atas. Namanya siapa? Namanya Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay. Itu kakek buyutnya Kanjeng Nabi sudah menjadikan hari Quraisy Arubah dirubah menjadi hari Jum'ah. Ngumpulno wong gitu loh. Jadi Ka'ab bin Lu'ay setiap hari Jumat itu ngumpulno orang di Ka'bah untuk ibadah. Loh, sudah ada. Nah, ini menurut kisah atau riwayat dari Abul Qasim As-Suhaili rahimahullah. Nah, contoh loh kakek buyutnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Syaibah atau Hashim bin Abdul Manaf atau Mughirah ya. Mohon maaf ya, Abdul Manaf dan Mughirah itu nama sama. Abdul Manaf alias Mughirah begitu. Ya. Kemudian Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Nah, ini ya. Ini kakek buyut Kanjeng Nabi Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi sejarahnya hari Jumat itu tidak hanya ada di zaman Kanjeng Nabi, sudah ada pada kakek buyutnya yang ke-8 bernama Ka'ab bin Lu'ay di kalangan Quraisy sebelum Islam. Jadi tradisi ibadah dalam hari Jumat itu adalah tradisi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad lahir dan Islam hadir. Cuma perintah kepada Kanjeng Nabi yaitu surat Al-Jum'ah ayat 9, Allah jauh bedanya dengan kalangan Quraisy, ada perintah sholat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wong-wong kang padha iman kabeh, ya ketika ada panggilan salat panggilan azan salat Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, maka perbanyaklah zikir, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian lebih baik bagimu, in kuntum, ya, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Perintah. Nah, perintah untuk sholat Jum'ah para hadirin ya itu bersamaan dengan perintah sholat 5 waktu. Cuma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melakukan sholat Jum'ah pada waktu di Mekah sebab selalu diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, belum bisa di Mekah. Nah, kapan Kanjeng Nabi sholat Jum'ah pertama? Ya, kapan sholat Jum'ah pertama? Ya, adzan belum ya. Nah, sholat Jum'ah pertama Kanjeng Nabi itu dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi sendiri. Ada 2 versi. Sholat Jum'ah pertama dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dari Kuba, setelah mendirikan Masjid Kuba, kemudian ke arah Madinah 1 kilo, itu membuat namanya Masjid Jum'ah. Sholat Jum'ah pertama. Ya, nah ini versi yang pertama. Versi yang kedua adalah Kanjeng Nabi menyuruh yang namanya Abu Umamah As'ad bin Zurarah, pemimpin kaum Madinah, untuk mengadakan sholat Jum'ah di Madinah, sebab Nabi tidak bisa sholat Jum'ah di Mekah karena kondisi belum memungkinkan. 2 versi. Ya, wallahu a'lam. Semua ada hadisnya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Salat Jum'ah yang pertama itu ya, ini yang versi pertama. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin Rabiul Awal 1 Hijriyah atau 23 September 622 Masehi itu bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tiba di desa Kubah. Ya, desa Kubah. Dan Kanjeng Nabi menginap 4 hari. Kemudian sahabat Ali, sahabat Utsman
menyusul 2 hari kemudian berkumpul di desa Kubah. Nah, Nabi menginap di rumah kaum tetuanya, yaitu bernama sahabat Kulsum bin Al-Hadam, ya, menginap. Nah, setelah kemudian Kanjeng Nabi dengan saran, ya, dengan saran sahabat Yasar bin Amir. Jadi pendirian Masjid Kuba itu saran dari sahabat Yasar bin Amir bin Amr atau bin Ammar pada tahun beliau wafat tahun 657 Masehi di Syam. Nabi setuju kemudian membangun masjid yang kemudian dinamakan Masjid Kuba. Batu pertama Kanjeng Nabi, batu kedua, peletakan kedua Abu Bakar, yang ketiga Utsman, yang ke Umar belum, Utsman, Ali, dan kemudian urut sahabat-sahabat semua peletakan batu pertama. Maka ini sampaikan kepada para hadirin, ketika orang bangun masjid, ketika orang bangun surau, bangun langgar, bangun rumah, ada peletakan batu pertama, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Ini pernah dilakukan Kanjeng Nabi ketika Nabi membuat Masjid Kuba. Ini riwayat sahih. Ya, tanya dulu pada yang ngerti. Ini bid'ah apa tidak, sahih apa tidak, tanya dulu. Jangan menyimpulkan sendiri, bahaya. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, setelah Nabi menginap 4 hari di Kuba dan membuat Masjid Kuba, maka Nabi meneruskan perjalanan ke Madinah. Kemudian pada hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis pagi, Kamis sore itu keluar dari Kuba menuju Madinah, dan ketika di kampung Bani Sulaim atau namanya lembah saya lupa, lembah Ronunah, ya, lembah Ronunah, Nabi kemudian melakukan sholat Jum'ah yang pertama 100 orang. Jadi rombongan Nabi yang ikut sholat Jum'ah pertama di lembah Ronunah, ya, atau di kampung Banu Sulaim itu 100 orang sahabat, ya, jamaah, ya. Nah, kemudian setelah itu beliau menuju Madinah. Versi yang kedua, ya, sholat Jum'ah pertama dilakukan oleh sahabat Abu Umamah As'ad bin Zurarah, pemimpin kaum Madinah yang masuk Islam. Ya. Nah, ini ada riwayat para hadirin, ada riwayat sahih. Ya. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu an setiap berangkat sholat Jum'ah di Madinah dituntun oleh anaknya Abdurrahman bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, selalu Ka'ab bin Malik mengatakan tarahum, mengatakan kalimat tarahum, kalimat kasih sayang, kalimat mendoakan orang. Apa kalimatnya? Rahimahullah As'ad bin Zurarah. Rahimahullah As'ad bin Zurarah. Ya, itu kalimat yang diucapkan selalu oleh Ka'ab bin Malik. Kemudian tanya putranya, wahai bapakku, kenapa setiap sampaian sholat Jum'ah saya tuntun ke Masjid Nabawi? Ketika panjenengan mendengar azan Jum'ah, selalu setelah azan sampai membaca rahimahullah As'ad bin Zurarah. Nah, ini apa jawabannya? Ka'ab bin Malik mengatakan, sebab yang pertama kali melakukan sholat Jum'ah di Madinah adalah As'ad bin Zurarah, maka saya selalu mendoakan dia agar mendapat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya lagi anaknya, wahai bapakku, waktu itu berapa orang yang sholat Jum'ah bersama As'ad bin Zurarah? Dijawab oleh Ka'ab bin Malik, qala, jawab sama Ka'ab bin Malik, arba'una, orang 40. Inilah yang kemudian dari mazhab Syafi'i memegang pendapat bahwa sholat Jum'ah
itu minimal 40. Ini ada riwayatnya. Ya, Abu Dawud, Imam Baihaqi, Imam Hakim, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Daraqutni dan banyak yang lainnya. Ya, ini banyak yang meriwayatkan. Jadi mengatakan rahimahullah itu adalah kalimat tarahum. Rahimahullah. Kemudian mengatakan radhiyallahu anhu itu kalimat taradhi. Ya. Hukumnya boleh dianjurkan, boleh dianjurkan. Misal panjenengan Imam Ghazali sampean tambahi rahimahullah. Misalnya nggih. Yai Asrori rahimahullah, Yai Musta'in rahimahullah, boleh. Itu kalimat mendoakan rahmat, ya, mendapatkan rahmatnya Allah. Itu namanya kalimat tarahum, boleh. Tinggal berapa menit? Maghrib. Tinggal 5 menit. Nah, para hadirin rahimakumullah. Sekarang wasaratuha, ya, kitabnya wasaratuha waktu zuhri, dan syarat sholat Jum'ah adalah dilakukan pada waktu zuhur. Waktu zuhur, ya, hari Jum'ah. Nah, ada dua pendapat para hadirin biar kita tambah wawasan. Waktu hari Jum'ah itu ada dua pendapat. Yang jumhur, yang mayoritas, ya, termasuk mayoritas pendapat mazhab dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i itu sepakat, ya, bahwa sholat Jum'ah dilakukan ketika waktu zuhur. Ini jumhur ulama. Kalau ada orang yang melakukan sholat Jum'ah sebelum sholat zuhur, sebelum matahari zawal tergelincir ke arah barat, maka itu sebagai pendapat dari mazhab Hambali. Kalau ada orang masjid melakukan sholat Jumat sebelum zuhur tergelincir matahari, biarkan saja, husnudzon, oh mungkin ikut pendapat dari sebagian ulama mazhab Hambali. Cuma kita dari kalangan kita, guru-guru kita itu ikut jumhur, ikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa wasyartuha waktu zuhri, syarat sholat Jum'ah adalah ada pada waktu zuhur. Paham nggih? Loh, itu Jumatan durung azan, Jumatan mulai. Ya, oh tahu ngaji, pernah ngaji. Mungkin ikut dari pendapat sebagai ulama Hambali. Sudah selesai, enggak usah tukaran, enggak usah geger. Sing geger-geger, ya, sing itu orang-orang yang tidak pernah dapat informasi dari kitab-kitab para ulama. Rada kerok mari ziarah. Para hadirin rahimakumullah. Contoh di kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, jikalau ada orang yang sholat Jumat sebelum matahari tergelincir, nanti tepat waktu, ya, istiwa, harus agak tergelincir, ya. Kalau dilakukan sebelum itu, maka hampir semua ulama Syafi'i mengatakan tidak sah. Tidak sah, ya, tidak sah. Maka ini banyak ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i contoh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari yang wafat tahun 1499 Masehi mengatakan tidak sah Jumatan sebelum waktu zuhur. Termasuk Imam Al-Baghawi, ulama tafsir mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1122 Masehi, dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Baghawi mengatakan tidak sah sebelum sholat zuhur Jumatan ini, ya. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah juga mengatakan tidak sah sebelum waktu sholat zuhur dan sebagainya. Jadi ini membahas tentang satu wasyaratuha, ya, wasyaratuha waktu zuhri. Syarat atau waktunya Jumatan itu terletak di waktu zuhur
atau waktu Jumatan, sholat Jum'ah sama dengan waktu sholat duhur. Paham ya? Itu. Kalau lebih gimana? Lebih 11.45 azan, sampeyan masjid ini Jumatan 12:30, ya enggak apa-apa. Kalau ada uzur, Allahu Akbar banjir, ya diundur boleh, asal tidak sampai batas akhir sholat duhur, itu ya, paham nggih? Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Jadi sholat Jum'ah ini saya ulangi, itu di kalangan jumhur ulama dari mazhab Hanafi, dari ulama mazhab Maliki, dari ulama mazhab Syafi'i, sebagian dari ulama Hambali, sebagian ya, itu jumhur mengatakan bahwa waktu sholat Jum'ah sama dengan waktu sholat duhur. Ya, ini. Jadi setel waktu duhur itu sholat Jum'ah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.